Ustaz, saya pemuda umur 21 tahun. Sebelum saya kenal manhaj salaf, saya seorang gamer ya. Sampai hari ini saya kadang ingin main game lagi. Tolong nasihatnya Ustaz, apa hukum bermain game? Waktu bagi seorang mukmin sangat berharga. Hal tadi sangat menyita waktu untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau Anda ingin rehat, Anda ingin misalnya ya supaya tidak sepaneng, rileks, ada hal yang lain yang positif. Ya. Adapun bermain game seperti itu, ya banyak menyita waktu. Bahkan, ya, tidak sedikit seorang melalaikan hal yang wajib, sholat jamaahnya. Ya. Bahkan mungkin kalau dia seorang suami, ya, karena ada orang sudah menikah tapi masih suka kayak gini. Lupa dengan apa dia itu harus mencarikan nafkah untuk istrinya. Seorang istri pun bisa jadi seperti itu. Ya. Pagi hari suaminya pulang taklim, belum ada kopi, belum ada nasi, belum ada apa-apa, cucian masih apa? Ya, numpuk, ya kamar kotor, anaknya nangis gak di apa? Gubris, malah main apa? Game. Ini ya bisa menjadi sebab perceraian. Di samping itu melalaikan kewajiban. Malah kita menyibukkan yang seperti ini. Cari hiburan yang bermanfaat. Pacuan kuda misalnya, atau lomba lari, atau lomba renang, atau memanah, atau panjat gunung, ya, atau yang hal-hal yang positif, ya. Adanya seperti ini tinggalkan. Ini banyak menyita waktu. Orang-orang yang kecanduan seperti ini biasanya, ya, itu tidak kenal waktu, ya, tidak kenal waktu. Ya. Pada itu masa muda itu masa produktif. Sebisa mungkin ketika muda itu kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Ya. Misalnya waktu untuk kamu gim-giman sampai 5 jam. Kamu buat batu bata 5 jam, kamu infakkan ke desa setiap hari seperti itu. 5 jam buat batu bata dapat berapa kira-kira? Ini dapat 200 misalnya, ya. Oh, lumayan, senang itu, ya. Pak RT senang, Mas, ini pemuda yang hebat ini, setiap hari menyumbang 200 bata, 200 bata. Ya kan? Terkenang itu. Tapi kalau kayak gini, yang menang siapa? Ya enggak ada, ya kan? Nih. Jadi tinggalkan seperti itu. Cari yang apa namanya? Yang positif masih banyak. Bismillah, anak dan keluarga alhamdulillah sudah ngaji salaf, tapi anak masih belajar di sekolah umum dan anak punya rencana untuk memilih pendidikan pesantren untuk memperdalami ilmu syar'i dan orang tua pun udah ridho. Apakah keputusan anak sudah tepat mengingat menunggu selesai pada sekolah umum yang masih lama? Ya, kalau bisa segera masuk pada pesantren Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu yang terbaik. Ya. Kalau yang bisa segera yaitu tentu yang afdal, yang utama. Ustaz, sebagai generasi muslim, sebagai seorang anak, bagaimana cara yang baik untuk mendakwahi keluarga, terutama kedua orang tua? Ya, dengan ucapan yang baik dan menampakkan akhlakul karimah dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang tua. Artinya, meskipun orang tua ya, masih jauh daripada ya, nilai-nilai agama, sebagai seorang anak kepengen agar orang tuanya di atas hidayah, maka dia berusaha dengan apa? Sebaik mungkin dengan ucapan yang baik dan halus mengajak orang tuanya kepada kebaikan. Semoga dia menerima. Kemudian dia sudah berusaha baik, kemudian tidak diterima, ya sudah, bukan tanggung jawab dia. Nabi Ibrahim, dia memanggil ayahnya yang bernama Azar. Padahal ayahnya itu kafir, penyembah berhala. Diajaknya kepada Islam, beliau memanggil dengan bahasa yang lembut. Ya abati, la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ila akhirih.
dipanggilnya sang ayah dengan penuh kelembutan. Tapi sayang, sang ayah justru marah kepada Ibrahim. Seraya mengancam akan melempar dan akan mengusir. Kata ayahnya, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Apa kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti dari dakwah seperti ini, akan saya lempar kamu, akan dibalang oleh ayahnya. Wahjurni maliyya. Nabi Ibrahim diusir. Diusir Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi." Semoga kesejahteraan atau salamun alaik atas semua tafsir, Bapak tidak akan mendengar dari saya ucapan yang tidak baik. Ayah, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayah. Dalam kondisi seperti itu, Ibrahim tetap lembut. Dalam keadaan ayahnya marah dan jelas-jelas menyembah berhala dan akan mengusir Ibrahim, Ibrahim tetap lembut. Jadi, ya seperti tadi, hendaklah seorang berusaha untuk lemah lembut dalam berdakwah, kemudian diterima, alhamdulillah, tidak diterima dia bersabar. Bagaimana hukumnya bila yang sudah terlanjur bertato dan bertindik sementara biaya untuk menghapus atau menghilangkan tidaklah sedikit. Yang terpenting bagi dia itu bertobat dulu kepada Allah SWT. Itu yang terpenting. Dia bertobat kepada Allah SWT. Bahwa ini kemungkaran. Alhamdulillah kalau dia sudah bertobat kepada Allah. Kemudian kalau memang bisa menghilangkan tanpa menimbulkan sasat, itu yang diinginkan. Kalau tidak bisa atau biaya mahal dan tidak mampu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di atas dari kemampuannya. Bagaimana cara mahasiswa mendakwahkan agama Islam di kampus? Apakah salah satu caranya dengan bergabung dalam unit kerohanian Islam? Allah ta'alam, kalau organisasi tadi ternyata campur aduk, kemudian semuanya diundang, ya kamu jangan ikut di situlah. Ya kalau kamu bisa independen, ya tanpa ikut ke organisasi kerohanian yang semuanya diundang, ya kan, yang kurusnya, yang gemuknya, yang penyakitannya, yang sehatnya, ya ini jangan. Ya. Kalau memang itu yang diundang yang bagus-bagus saja sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dan salafatul ummah, silahkan. Kalau tidak, ya kalau bisa jangan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak penanya. Mau tanya nih Pak Ustadz. Apa hukumnya menggambar makhluk yang bernyawa? Apakah mutlak diharamkan? Dan saya sudah pernah menggambar itu, lalu bagaimana? Apa harus dibuang atau dibakar? Sedangkan waktu itu saya belum tahu hukumnya. Ya, hukum menggambar makhluk bernyawa tidak boleh. Kalau dia misalnya kepengin menggambar makhluk bernyawa, ingin menggambar tangannya saja, nggak apa-apa. Jangan ada kepalanya. Karena Rasul mengatakan, as-suratu hiya ra's. Fa idza qudiya ar-ra'su fala surah. Gambar itu kalau ada kepalanya itu dikatakan gambar yang tidak boleh. Kalau kepalanya dipotong, artinya tidak ada kepalanya, maka sudah tidak dihukumnya gambar. Ya. Jadi aslinya tidak boleh seorang menggambar makhluk bernyawa. Ya mutlak. Ya, apakah itu untuk pengajaran atau untuk hiburan? Ya apakah itu untuk iseng? Ya sama, nggak boleh. Kalau sudah pernah menggambar dan belum tahu hukumnya, sekarang tahu, alhamdulillah sekarang sudah tahu dan ditinggalkan. Kalau itu masih ada, ya dibuang atau dibakar. Ini ada wayang kulit, ada wayang apa? Yang lainnya. Hafan di luar tema.
Ustaz, saya tiap tahun membayar zakat di bulan Rabiul Awal. Dan selama itu mendasarkan pada nisab emas. Maksudnya zakat. Ini maksudnya zakat harta ya, bukan zakat fitr. Zakat fitr nggak boleh di Rabiul Awal. Mungkin yang dimaksud, saya setiap tahun membayar zakat mal di bulan Rabiul Awal. Dan selama itu mendasarkan pada nisab emas. Standarnya emas, kata dia. Setelah memurojaah kembali, ternyata yang kuat, pendapat yang kuat, zakat mal itu berdasar nisab perak. Saya cuma mampu menghitung zakat saya yang belum dibayar sesuai nisab perak sampai 5 tahun saja. Selebihnya sudah tidak diketahui catatannya. Pertanyaannya, kemudian saya bayarkan utang zakat saya itu pada bulan Rajab. Apakah haul saya tetap di bulan Rabiul Awal atau Rajab? Aslinya seorang kalau sudah awalnya menganut suatu pendapat dan itu didasari oleh dalil. Kemudian setelah itu dia merubah pendapatnya, dia tidak perlu mengulangi. Contoh yang ringan, ini sering terjadi. Mungkin seorang wanita. Ini bermacam-macam ya, ada yang kebalik. Dia ketika puasa Ramadan dia tidak puasa karena dia menyusui. Kemudian dia tidak membayar puasanya, hanya membayar apa? Fidyah. Suatu saat dia mendengarkan penjelasan dari seorang alim yang itu merojih, menguatkan pendapat harus membayar puasa. Ya. Berarti kan suatu saat dia berubah pendapat kan? Dulunya orang yang menyusui, anggapannya dia sesuai dengan fatwa yang sampai kepada dia dengan dalil yang menurut dia kuat adalah apa? Cukup bayar fidyah. Adapun sekarang misalnya ternyata yang kuat itu yang ia dapati dari ilmu yang kuat itu misalnya harus bayar puasa. Apakah dia bayar puasanya selama beberapa tahun yang dulu punya pendapat seperti itu? Jawabannya tidak. Sudah selesai, itu dulu pendapat kamu sudah sesuai dengan dalil. Menurut kamu kuat. Karena belum tentu juga pendapat yang sekarang itu di sisi Allah lebih apa? Ya, kuat. Jadi orang tadi tidak harus mengulangi zakatnya yang dulu sudah dia bayarkan, kemudian dia hitung lagi, yang benar ternyata patokannya perak. Ya. Di sini ulama khilaf. Ulama berbeda pendapat tentang zakat uang. Ya. Itu apakah mengikuti nisabnya emas atau perak? Memang berbeda pendapat. Nah, kalau kamu sudah mengikuti salah satu pendapat yang itu kamu rasa sesuai dengan dalil, misalnya mengikuti emas. Kemudian suatu saat kamu lebih menguatkan pendapat yang mengikuti apa? Perak. Maka tidak perlu kamu ulangi lagi zakatnya yang dulu. Sudah selesai. Nah. Berarti kalau ini haulnya bulan ini, Rajab atau ikuti Rabiul Awal saja yang sudah apa? Sudah berjalan seperti itu, ya kan? Rabiul Awal. Apakah tanah yang dibeli dengan niat investasi, niat akan dijual 10 atau 15 tahun lagi, dikenakan zakat perdagangan, kapan dimulai haulnya? Wallahu ta'ala alam. Ya. Sebagian mengatakan barang yang itu diniat untuk dijual belikan ada zakatnya. Walaupun ini ulama berbeda pendapat. Syekh Al-Albani lebih menguatkan tidak ada zakat perdagangan. Namun beliau pun bukan kemudian mengatakan ya tidak menganjurkan sedekah, tetap sedekah. Tapi bedanya sedekah dengan zakat. Kalau zakat kan ada ketentuannya. Ya, ada persentasenya. Kalau sedekah kan terserah, ya. Bedanya seperti itu. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Ini ada yang tidak bisa kita baca karena waktu sudah sore. Insyaallah bisa ditanyakan kepada lainnya. Kurang lebihnya ala minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.